buah mangga. Kenalin, saya Tatia Dwi M. Apriyanti dengan NPM F0H0240002. Bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2. Yang kedua, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang diresmikan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. B. Kedudukan dan fungsi bangsa Indonesia, yaitu 1. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, sebagai lambang identitas nasional, sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai bahasa penghantar dalam pendidikan, sebagai alat pengembang di tingkat nasional. C. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Yang pertama, pada abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kenegaraan Kerajaan Sriwijaya dengan bukti prestasi di kedudukan Bukit, Talang Tuo, Kota Kapur, dan Karangbahri. Yang kedua, penyempurnaan ejaan bahasa Melayu dilakukan oleh pada 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda kedua di Jakarta. Pemuda berikhtiar dengan menggunakan bahasa Indonesia. 4. Kongres pada bahasa Indonesia 1 diadakan di Solo pada 25 sampai 28 Juni 1938. Yang kelima, Kongres Bahasa Indonesia yang kedua diadakan di Medan pada 28 Oktober sampai 1 November 1954 untuk menyempurnakan bahasa Indonesia. Yang keenam, Kongres Bahasa yang ketiga pada 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Jakarta menunjukkan kemajuan bahasa Indonesia. Yang ketujuh itu ada Kongres Bahasa yang keempat pada 21 sampai 26 November 1983 di Jakarta menggarisbawahi pentingnya peningkatan pembinaan bahasa Indonesia. Yang kedelapan, Kongres Bahasa yang kelima pada 8 Oktober sampai 3 November 1988 di Jakarta menghasilkan KBBI dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Yang kesembilan, Kongres Bahasa ke-9 pada 8 Oktober sampai 2 November 1993 menghasilkan usul untuk meningkatkan status pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia menjadi lembaga bahasa Indonesia. Yang ke-10 itu Kongres Bahasa ke-7 pada 26 sampai 30 Oktober 1998 menghasilkan usulan pembentukan Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Ke-11, Kongres Bahasa ke-8 pada 14 sampai 17 Oktober 2003 menghasilkan kesepakatan untuk menjadikan bulan Oktober sebagai bulan bahasa. Ke-12 yaitu Kongres Bahasa ke-9 pada 2 Oktober sampai 1 November 2008 membahas 5 hal utama. 13.
Kongres Bahasa Indonesia ke-10 pada 8 sampai 31 Oktober 2013 menghasilkan rekomendasi untuk Kemendikbud sesudah kemerdekaan. 1. Undang-Undang 1945 Pasal 36 Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang kedua, Ejaan Republik atau Ejaan Suwewandi pada 19 Maret 1947 yang mencangkup perubahan penggantian huruf OW menjadi U, penulisan bunyi sentak dengan K, dengan penggunaan angka untuk kata ulang. Yang ketiga, Kongres Bahasa Indonesia kedua 1954 yang diprakarsai oleh Menteri Muhammad Yamin di Medan untuk membentuk badan yang menyusun peraturan ejaan. Selanjutnya yaitu pembahasan sikap berbahasa Indonesia. A. Pengertian sikap bahasa Indonesia. Sikap bahasa Indonesia adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Kedua, sikap bahasa atau language attitude adalah peristiwa kejiwaan dan bagian dari sikap umum terhadap sesuatu. Ini melibatkan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. Fishman 1986. Sikap bahasa adalah sikap bahasa dapat berupa perasaan bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu atau masyarakat pemakai bahasa tertentu, baik oleh individu maupun masyarakat. B. Ciri-ciri sikap bahasa. Yang pertama itu kesetiaan bahasa, di mana seseorang mendorong masyarakat untuk mempertahankan bahasanya dan mengurangi pengaruh bahasa lain. Yang kedua, kebanggaan bahasa, di mana ini mendorong orang untuk mengembangkan bahasa mereka dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan. Yang ketiga itu kesadaran akan norma, di mana mendorong seseorang untuk menggunakan bahasa dengan cermat dan santun yang berpengaruh besar terhadap penggunaan bahasa. Komponen sikap bahasa, di mana yang pertama itu komponen kognitif. Ini berhubungan dengan pengetahuan tentang lingkungan sekitar dan kategori yang digunakan dalam berpikir. Komponen afektif, di mana ini menyangkut penilaian suka atau tidak suka terhadap sesuatu, yang menentukan apakah seseorang memiliki sikap positif atau negatif. Itu ada komponen konatif, di mana ini menyangkut tentang perilaku atau perbuatan sebagai keputusan akhir dan kesiapan seseorang dalam merespon suatu keadaan. D. Sikap kebangsaan. Yang pertama itu sikap kebangsaan menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Yang kedua itu sikap non-kebangsaan, di mana ini melibatkan sikap politik, sosial, estetis, dan keagamaan yang dapat berhubungan dengan keyakinan atau kondisi mengenai bahasa. Dan bertanya pada para ahli jika ada masalah bahasa. Dua itu sikap negatif, bangga menguasai bahasa asing meskipun penguasaan bahasa Indonesia kurang, merasa lebih pandai karena fasih berbahasa asing meskipun penguasaan bahasa Indonesia kurang, malu jika tidak menguasai bahasa asing, tetapi merasa malu jika tidak menguasai bahasa Indonesia. Itu sikap terhadap bahasa Indonesia, di mana yang pertama itu sikap positif, menggunakan bahasa dengan hati-hati, tidak senang melihat orang menggunakan bahasa dengan sembarangan, memperhatikan dan memperbaiki kesalahan bahasa orang lain, menambah pengetahuan tentang bahasa Indonesia, menganggap remeh bahasa Indonesia, dan enggan untuk belajar bahasa Indonesia. Itu
pembahasan teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. A. Penanaman nilai dalam bahasa Indonesia, di mana yang pertama itu nilai kebangsaan. Itu bangsa Indonesia memperkuat identitas bangsa dan membangun semangat kebinekaan dalam pendidikan. Yang kedua yaitu nilai intelektual, di mana bahasa Indonesia mendorong berpikir kritis dan sistematis, penting dalam pembelajaran dan penelitian. Dan nilai estetika dan etika, di mana bahasa Indonesia yang baik mencerminkan keindahan dan etika dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan, di mana yang pertama itu pengembangan karya ilmiah, di mana bahasa Indonesia digunakan untuk menyusun karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi, menyampaikan ide ilmiah secara sistematis. Yang kedua itu ahli bahasa dan penggayaan kosakata, di mana bahasa Indonesia terus berkembang melalui adopsi istilah baru dari berbagai ilmu, menjadikannya lebih dinamis dan relevan. Yang kedua ada peningkatan literasi akademik, penggunaan bahasa Indonesia yang baik mendukung peningkatan literasi akademik, memperkuat kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. C. Hakikat bahasa Indonesia dalam pendidikan. Yang pertama, bahasa Indonesia berperan sebagai alat yang mempersatukan, mempercerdaskan, dan membangun identitas bangsa. Yang kedua itu Indonesia mentransminasikan nilai-nilai moral, intelektual, dan sosial kepada generasi muda. Yang ketiga, bahasa Indonesia mewujudkan kedaulatan ilmu pengetahuan yang eksklusif, dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Itu pembahasan menjelajahi satu dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Yang A. Definisi dan manfaat referensi digital, di mana definisi referensi digital mencakup jurnal, e-book, database ilmiah, dan situs web terpercaya dalam format elektronik. Proposal penelitian. Proposal adalah sebuah rancangan atau rencana kegiatan yang disusun secara sistematis dan terperinci dalam bentuk tulisan. Tujuan utama dari proposal adalah untuk mendapatkan persetujuan atau izin dari pihak lain untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Menurut jenis-jenis proposal penelitian dapat dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya yaitu proposal penelitian pengembangan, di mana ini proposal ini berfokus pada kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah nyata. Kegiatan ini memanfaatkan teori atau temuan penelitian sebelumnya untuk menerapkan solusi pada masalah yang ada. Dua itu proposal penelitian kajian pustaka, di mana proposal ini mengandalkan pustaka atau tinjauan literatur sebagai sumber utama dalam memecahkan suatu masalah. Peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka dan menyajikannya untuk mendapatkan pemahaman atau teori baru. Yang ketiga itu ada proposal penelitian kualitatif, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengalih pemahaman secara holistik dan konseptual terhadap suatu gejala atau fenomena. Penelitian ini mengutamakan pengumpulan data di lapangan melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian, dan hasilnya disajikan dalam bentuk narasi yang mendalam. Yang keempat itu proposal penelitian kuantitatif,
di mana proposal ini menggunakan pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur untuk menguji hipotesis atau teori menggunakan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Unsur-unsur proposal, di mana unsur-unsur ini dalam sebuah proposal terdiri beberapa bagian penting yang perlu disusun dengan baik. Yang pertama itu latar belakang masalah. Bagian ini memaparkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang melatar belakangi masalah yang diteliti. Latar belakang ini juga mencakup teori dan hasil penelitian sebelum yang relevan. Yang kedua itu rumusan masalah. Rumusan masalah harus jelas dan disusun dalam bentuk pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian. Rumusan masalah ini mencerminkan variabel yang akan diuji. Yang ketiga itu ada tujuan penelitian, di mana tujuan ini menjelaskan sasaran yang ingin dicapai, penelitian atau kegiatan yang diajukan dalam proposal. Yang keempat itu hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara tentang hubungan antara variabel yang diteliti. Hipotesis dirumuskan dengan jelas, harus dapat diuji secara empiris. Yang kelima itu asumsi penelitian. Asumsi adalah anggapan dasar yang disajikan pijakan dalam penelitian yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Yang keenam itu ada manfaat. Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian tersebut baik dari sisi ilmiah maupun praktis. Yang ketujuh ada ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. Ini adalah batasan-batasan dalam penelitian yang dihadapi baik karena faktor logistik, waktu, dan kendala lain. Yang ke-8 itu ada kajian pustaka. Bagian ini berisi tinjauan teori yang relevan untuk mendukung penelitian, mengungkapkan penelitian sebelumnya, serta merumuskan teori yang akan diterapkan. Kesembilan itu ada definisi operasional, di mana definisi ini merujuk pada penelitian yang jelas, terukur dari istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian untuk menghindari kebingungannya. Selanjutnya itu pembahasan karya ilmiah. Struktur penulisan karya ilmiah itu yang pertama judul dan informasi penulis, di mana judul artikel diikuti dengan nama penulis, instansi, dan email penulis. Yang kedua itu abstrak. Nah, abstrak ini menjelaskan masalah penelitian, tujuan, metode, teknik pengumpulan, dan analisis data, serta hasil penelitian. Di akhir dengan kata kunci atau maksimal 250 kata spasi 1. Ketiga itu ada pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang disajikan dalam satu kesatuan. Yang keempat itu adalah landasan teori, di mana landasan ini berisi teori-teori yang relevan dengan rumusan masalah yang diangkat. Yang kelima itu ada metode penelitian, di mana ini mencakup metode, data dan sumber data, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta validitas data. Keenam itu hasil penelitian dan pembahasan, di mana ini menjelaskan hasil penelitian, membandingkan hasil dengan teori, dan penelitian relevan, disertai dengan data minimal 6 halaman. Yang ketujuh itu ada kesimpulan, di mana ini memberikan gambaran umum hasil penelitian, menjawab rumusan masalah, serta saran dan rekomendasi. 8 itu ada daftar pustaka, mengikuti format tertentu seperti APA, Harvard, MLA, dan lain-lain. Selanjutnya itu B, penulisan daftar pustaka, di mana nanti kalian bisa melihat contoh daftar pustakanya di PPT yang saya tampilkan. Yang kedua itu ada sumber, di mana kalian bisa mencarinya itu di buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya. Yang ketiga itu ada teknik penulisan ilmiah, di mana ini menulis karya ilmiah mengikuti kaidah ilmiah yang tepat dengan menggunakan bahasa yang benar dan baku. Yang kedua itu teknik penulisan yang mencakup kutipan, format tulisan, dan penulisan daftar pustaka. D, teknik penulisan kutipan, yang dimana ini kutipan langsung, yang pendek itu maksimal 40 kata,
interaksikan dengan teks menggunakan tanda kutipan. Untuk yang panjang itu lebih dari 40 kata dipisahkan dari teks tanpa tanda kutip dan mencorok ke dalam. Yang kedua itu kutipan tidak langsung. Ini mengambil interaksi dengan bahasa sendiri, integrasikan dengan teks tanpa tanda kutip. Itu daftar pustaka. Daftar pustaka harus mencakup nama penulis, tahun terbit, judul, kota terbit, dan penerbit. Yang kedua itu untuk sumber online, sertakan tanggal akses. Pengertian dan fungsi catatan kaki. Fungsinya itu untuk menunjukkan sumber kutipan dalam teks dan memberikan keterangan tambahan. Yang kedua itu prinsip pembuatan. Catatan kaki terhubung dengan teks melalui nomor penunjukan. Nomor urut bisa diterapkan di setiap bab atau seluruh karya. Untuk formatnya itu menyediakan ruang cukup di bawah halaman, margin yang sesuai, dan jarak yang antar baris atau itu 1 spasi. Untuk yang ketiga itu untuk format penulisan. Untuk kutipan pertama itu tulisan nama penulis, judul, buku terbit, kota terbit, penerbit, dan tahun terbit, dan halaman yang dikutip. 4. Singkatan dalam catatan kaki. Yang pertama itu ibid, mengacu pada sumber yang sama dengan halaman yang berbeda. Yang kedua itu objek, mengacu pada karya yang dikutip di halaman yang berbeda. Yang ketiga itu mengacu pada tempat yang dikutip di halaman yang sama. Format penulisan. Yang pertama itu kertas A4, margin atas 4 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, kanan 3 cm. Yang kedua itu jenis huruf. Bisa menggunakan teks Times New Roman ukuran 12. Untuk judul itu Times New Roman, tetapi ukurnya 14. Untuk spasi itu skripsi, tesis disertai spasi 2. Untuk untuk artikel ilmiah spasi 1,5 atau 1. Nah, untuk daftar pustaka dengan format Anda bisa melihat dari PPT yang saya tayangkan. Berakhir juga penjelasan hari ini. Jika diawali dengan pantun, maka akan diakhiri dengan pantun. Ternak-ternak si ikan teri. Ternak di dalam kolam, karena telah di penghujung materi. Akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.